Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat MV Voice dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Dewi Nur sebagai host hari ini. Dan juga di kesempatan kali ini senang sekali saya membersamai seorang yang begitu luar biasa inspiratif. Beliau adalah Direktur Sosial dan Keagamaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau adalah Dr. Tantan Hermansyah MSI yang sudah berada di samping saya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss. Waduh, jauh ya ini. Dan juga kebetulan hari ini kita di kediaman beliau yang begitu luar biasa. Bisa dilihat di belakang kita ada motor unik dan juga antik. Ini konsep rumahnya sebelum kita nanti masuk ke materi ya Pak Dokter ya. Coba ini konsepnya ada di sini ada moge-moge ala-ala zaman baheula cenanya ya. Karena ini bumi Sunda gitu. Gimana nih ceritanya? Ya, kami mendiami sebuah lahan yang terlalu luas, tapi karena punya asuhan, punya anak asuh, jadi di sini ada yang ngaji dari nanti jam 4 sampai jam 9 malam, dari pagi juga ya jam 7 sampai jam 12 ada juga yang belajar. Maka rumah ini harus memiliki fungsi bisa melayani mereka. Makanya dibiarkan lega-lega begini, bisa dibuka-buka. Luar biasa ya. Ini kalau bikin acara ya di sini, terus juga ada majelis taklim, ada apa. Jadi prinsipnya itu fungsional. Oke, jadi multifungsi ya. Jadi di sini ada motor, moge ala-ala ini zaman sebagai hiasan dan inspirasi ya. Bagi siswa bahwa kalau ada kemauan apapun bisa kita lakukan dan kita jangan terlalu baku pada yang sudah mapan. Karena pikiran mendobrak itu harus dimulai dari banyak hal, termasuk dari sesuatu yang sangat sederhana dan kena dengan kehidupan kita. Ya, ini alat transportasi. Alat transportasi, jadi keep moving gitu ya. Kalau anak Gen Z bilangnya keep moving. Terus juga di samping-samping sini tuh ada marawis, terus ada buku-buku, dan ternyata rumah beliau sesuai dengan jabatan yang diemban ya sebagai Direktur Sosial dan Keagamaan, dan ternyata rumah beliau pun multifungsi untuk sedikit cerita ya Miss ya. Ini kenapa ada kolam? Saya waktu di sini tuh ada kolam. Dulu mah saya ada akuarium sengaja di ruang tamu karena begini, saya kan sering sebut sebagai aktivis lingkungan. Saya tergabung di aktivis lingkungan Indonesia. Saya paling tidak suka kalau orang bertamu kemudian minum airnya sedikit, tidak dihabiskan. Oh, kenapa tuh? Karena bagi saya gini, kalau satu gelas itu setengahnya tidak dihabiskan, bayangin kalau setengah bangsa Indonesia tidak menghabiskan setengah gelas itu udah setengah lautan. Nah biasanya saya dalam rangka mendidik ya, kalau tamu itu mau pulang saya bilang begini, aduh sayang banget nih airnya, udah deh buat ikan saya masukin situ. Oh jadi ya, itu di situ ada tempat air ya, itu ngedidik anak-anak. Siang-siang mau pulang itu ngantri, mereka ngambil air sendiri, dan saya selalu bilang kalau minum habiskan. Karena di sana, di luaran sana ada orang yang boro-boro bisa buang air minum ya. Tapi untuk dapatkan setengah gelas saja mereka mungkin harus sampai mati. Jadi begitu, karena persoalan-persoalan gitulah kita buat fungsi semuanya ada. Termasuk anak-anak juga sih kalau belajar pengen lihat makhluk hidup, jangan ikan-ikanan, ikan asli gitu. Lihat burung asli. Iya, dan ternyata di sini juga langsung ada kayak bird park gitu ya. Jadi langsung ada kandang burung mini, di situ juga ada kolam ikan. Jadi sekaligus anak-anak yang belajar di sini bukan hanya belajar ilmu agama, Al-Qur'an gitu, tapi juga belajar ilmu kehidupan, ilmu sosial. Ini kenapa agak gede ya kandangnya, biar anak-anak kalau pengen mengenal ikan itu jangan hanya ngelihat, tapi suruh masuk ke dalam, nangkep. Itu ada nyerok mancing, nangkep burung. Sampai langsung masuk nih, iya, Pak. Bisa itu ada. Jadi mancing, nangkep burung, jadi langsung. Jadi memang harus bisa bersosial dan berdampak sesuai dengan jabatan yang beliau emban. Ya gitu lah. Jadi ini sedikit mengulik sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, pembahasan dan juga diskusi kita hari ini. Dan juga Pak Tantan mohon izin nih, Pak Tantan sebagai Direktur Sosial dan juga Keagamaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu apa fungsi dari Direktorat Sosial dan Keagamaan di struktur Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta itu sendiri. Mungkin boleh di-share ke sahabat MV Voice. Jadi begini teman-teman semua ya. Jadi yayasan itu per tahun 2023 mengadakan satu direktorat baru, yakni Sosial Keagamaan. Sebetulnya itu merupakan refleksi dan implementasi dari
kehadiran yang disebut yayasan. Jadi yayasan itu bukan hanya sekedar melayani pada unit bisnis dalam hal ini pendidikan, tetapi juga harus melayani orang-orang di luar sana dalam kehidupan, dalam kepentingan sosial dan juga kepentingan kemanusiaan. Nah makanya kemudian begitu yayasan membentuk DSK dan saya diminta untuk di unit itu, kibaran pertama yang saya lakukan adalah merancang program bagaimana MP itu, teman-teman di MP, di yayasan bisa menyalurkan semangat baik itu tidak hanya di dalam tapi juga keluar. Kebetulan kan kita sudah ada juga unit TAS ya, tabungan amal soleh, yang sifatnya sudah berjalan lama. Nah, TAS dan DSK itu berkolaborasi dan program, kemudian kita bikin program yang makanya kita bilangnya DSK berdampak ya. DSK berdampak itu berdayakan masyarakat untuk kebangkitan kemanusiaan. Nah, itu ada singkatannya. Nah, apa bentuk programnya? Jadi bentuk programnya itu kita melakukan beragam kegiatan yang tidak komersil, tidak ada bayarannya, tidak ada ya charity begitu kepada masyarakat di tempat lain, supaya bisa merasakan bahwa kehebatan MP itu, kehebatan Yayasan Sri Hidayatullah itu tidak hanya di sekitaran Ciputat, ya, tidak hanya di Pamulang saja. Makanya kenapa kita bawa guru-guru kemarin yang sudah kita laksanakan kan di Gunung Bunder contoh. Di Gunung Bunder itu ada 58 guru sedesa 58. Plus ada 2 dari desa lain yang maksa banget pengen ikut. Berarti in total 60 guru ya. Total 60 ya, tapi Bogor 58 ya? Dari Gunung Bunder 3 itu mulai dari guru PAUD sampai guru SMK. Mereka kita ajarkan untuk menjadi guru kreatif supaya jangan kayak Miss aja yang kreatif itu. Di sana juga harus dong ya. Jadi jangan hanya guru MP yang hebat. Kita ingin guru lain juga sebetulnya bisa hebat kok gitu. Nah kita ajak, kita latih mereka bahwa bahkan saya waktu itu waktu mau pelatihan ke semua pelatih itu ditekankan, tolong jangan berpikir kayak mindahin lembaga kita kan, kalau kita mah udah canggih apa segala macam, enggak, harus bisa membumi dengan mengoptimalkan lingkungan sekitar. Makanya materi itu selalu dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Ice breaking itu tidak selalu yang mahal-mahal, yang dengan sehari-hari. Dan ternyata luar biasa. Contoh luar biasa apa? Ketika misalnya yang kedua dilaksanakan di Bayah itu, formulir kan dibuka ya. Iya, setelah Gunung Bunder terus di Bayah. Kita ke ujung Banten gitu ya. Ke Bayah. Ke Bayah jauh sekali itu ya. Masya Allah. Semangat tapi gitu. Perjalanannya luar lumayan biasa. Itu gitu. Nah, kita buka kan daftar itu dibuka online. Itu 3 atau 4 hari itu target kita 60. Karena berdasarkan kapasitas ruangan desa. Tapi itu ternyata baru kita target buka itu 5 hari, hari ketiga itu udah 70. Wow. Jadi udah melampaui waktu kita gladi resik gitu ya di sana. Saya bilang panitia bilang, "Wah, Cen ini nggak mungkin lah ditolak gitu, udah semangat begitu." Ya udah akhirnya disuruh masuk, jadi lebih berdesak-desak gitu. Karena itu tadi semangat bahwa di daerah sana itu ada banyak guru yang harus kita bukan beri pencerahan yang mungkin terlalu mewah, tetapi kita bagi lah. Kalau kita nggak bisa bagi uang, nggak bisa bagi barang, kita bagi pengalaman dan pengetahuan. Dan ternyata luar biasa. Yang datang itu beberapa itu adalah guru-guru dalam program Indonesia Mengajar ya, yang mereka sudah kemana-mana, yang ikut pelatihan coba, masih ikut pelatihan. Padahal dia itu adalah guru yang ikutan program Indonesia Mengajar. Saya tanya waktu itu ngobrol dengan dia, saya bilang, "Pak, kenapa ikutan juga?" Kata dia punya semangat bahwa semua model peningkatan kapasitas guru di sebuah daerah itu hal positif, maka saya dukung gitu. Itu kan kebahagiaan bagi kita ya. Terus ada ibu-ibu yang umurnya mungkin udah hampir 60. Saya tanya, "Bu, kenapa masih ikut juga?" Karena nenek. Dia bilang gitu, karena nenek majang katanya. Masih tetap pengen jadi guru meskipun sampai kapanpun. Karena hanya menjadi guru nenek bisa bersedekah ilmu. Jadi kita merasa bahwa ketika kita memberikan sesuatu ya, meskipun dengan perjalanan yang jauh berkelok-kelok ya ke sana ya Miss ya. Betul. Terus juga nginep apa adanya gitu. Tapi dengan sambutan dan atensi yang luar biasa seperti itu, semua terbayarkan. Karena yang bagi kita yang paling penting adalah bagaimana mereka merasakan terinspirasi dan siap untuk bangkit. Karena kalau guru-guru di daerah bisa bangkit,
Indonesia bisa bangkit. Gitu. Betul, karena guru memang tombak utama gitu ya, Iya. ujung tombak pendidikan Indonesia. Betul. Dan berarti di DSK ini Direktorat Sosial dan Keagamaan berdampak. Jadi meskipun tadi berdampak tuh singkatannya apa, Pak Bapak? Berdayakan masyarakat ya untuk kegiatan kemanusiaan. Untuk kegiatan manusiaan. Dan juga ternyata kata berdampak itu juga, dan sesuai katanya juga berdampak. Bukan hanya Betul. untuk sekitaran MP atau Sekolah Islam Pembangunan gitu ya, MPSIP, tapi juga yang di luar tadi sudah ke Gunung Bunder, sudah ke Baya. Terus selain itu programnya selain yang ketiga ke Subang. Nanti yang keempat itu rencana di salah satu pulau di Pulau Seribu. Wah, jadi sampai menyeberang pulau. Ke depan saya merencanakan harus ke Aceh, harus ke pedalaman Papua, harus ke pedalaman Nusa Tenggara. Perbatasan Indonesia Malaysia. Perbatasan Indonesia Malaysia, perbatasan Indonesia Australia ke Pulau Rote. Itu kita harus datangin. Jadi saya ingin ajak teman-teman guru di MP yang hebat-hebat itu berbagi juga buat teman-teman di daerah lain. Tapi jangan ngomongin honor karena nggak ada honornya gitu. Ngomongin semangat dulu. Yang kedua misalnya nih, Miss, selama ini kan yayasan juga sudah melaksanakan kurban kan dari dulu. Betul. Tapi pada zaman DSK ketika diamanahi sebagai panitia yang mengelola, kami pertama kalinya DSK dan teman-teman yayasan mengirimkan hewan kurban itu sampai ke Alor NTT Nusa Tenggara Timur, ke sebuah daerah yang penduduk muslimnya itu minoritas. Di sana minoritas Alor Nusa Tenggara Timur. Itu tahun berapa kalau boleh tahu, Tahun 2023 kemarin. Jadi ketika tahun pertama, kalau tadi tidak salah tahun pertama DSK itu kan 2023 dan ternyata di tahun pertama sudah langsung ada program yang dilaksanakan, kurban langsung dikirim. Itu nama programnya apa tuh? Namanya kurban kurban di daerah itu kalau nggak salah ya. Luar biasa. Ada kok di Instagramnya. Yang paling membahagiakan bagi kami adalah ketika saya ngontak teman di sana, saya bilang kita mau titip kurban nih. Oh terima kasih. Kita kirim ke sana beberapa ekor dan dikurbankan di sana. Terus saya kirim rilisnya di beberapa media. Mereka juga menyambut. Karena apa? Di sana meskipun hewan kurban di Jabodetabek itu mayoritas dikirim dari Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Timur itu. Tetapi orang sana sendiri belum tentu merasakan hewan kurban. Karena mereka tidak ada tradisi, apalagi di daerah minoritas. Jadi kebanyakan daerah minoritas Muslim di Nusa Tenggara itu daerah yang sangat miskin. Jadi begitu kita kirim kurban di sana, wah itu sekampung, padahal cuma berapa ekor gitu ya. Nah ke depan saya targetnya dengan teman-teman tahun 2024. Tahun 2024 itu bukan kambing, tapi mungkin kita ngirim 1 atau 2 ekor sapi. Amin, mudah-mudahan dilancarkan dan juga ini penyemangat untuk seluruh diri kita ya. Betul. Untuk semangat berkurban. Kita mah di sini udah sering lah makan sapi, makan daging domba gitu. Ya Miss ya, udah sering ya Miss ya. Ini udah. Nah, kalau di sana, wah itu kalau lihat foto-fotonya ya saya bergembira. Bukan bergembira karena lihat mereka kurus, bukan. Tapi bergembira karena teman-teman dai kita di perbatasan itu merasa diperhatikan. Jadi kita bersambung energi ini. Mereka dai di perbatasan mengelola kaum minoritas banget itu. Dan begitu kita supply seolah-olah mendapatkan bantuan dan mereka bersyukur sekali, bilang ke saya tuh Kang tahun depan dilanjut ya. Siap ya, saya bilang tahun depan mudah-mudahan bisa lebih besar dan lebih banyak. Masya Allah ya. Jadi memang ternyata banyak sekali program-program di Direktorat Sosial dan Keagamaan ini ya. Tadi sudah bekerja sama dengan Tabungan Amal Soleh yang memang sebelumnya memang sudah ada gitu ya. Namun ternyata ketika ada direktorat baru ini Sosial dan Keagamaan ternyata lebih berdampak lagi, malah ekspansi keluar daerah. Programnya tadi training untuk guru-guru dan antusiasme dari guru
guru-guru, atensi dari guru-guru di luar sana begitu luar biasa. Mudah-mudahan bisa keliling Indonesia ngajak Dewi tapi ya Pak ya. Oh siap, siap-siap aja. Kasur-kasurukan, Tenan naon atuh eta mah. kasur-kasurukan aja. Iya, terus bukan hanya untuk guru-guru tadi juga sampai kurban kita kirim ke Alor Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan tahun ini juga target niat baik untuk bisa mengirim sapi ya tadi ya rencananya, mudah-mudahan dipermudah. Dan juga ini untuk penyemangat, pemantik semangat seluruh peserta didik kita Madrasah Pembangunan Sekolah Islam Pembangunan untuk semangat terus berkurban. Dan ternyata dari uang yang istilahnya sisihan uang jajan anak-anak yang gak seberapa itu ternyata bisa amat sangat berdampak untuk saudara-saudara kita yang ada di luar daerah sana gitu ya Pak ya. Teman-teman di yayasan ya, para tendik, para guru, saya menyampaikan terima kasih ya, menyalurkan amanat dari teman-teman itu bisa sampai jauh, gitu kan, membuat orang lain tersenyum bukan hanya sekedar di lingkungan sekitar, meskipun itu tetap penting dan itu juga jadi prioritas. Tetapi ada daerah lain yang juga membutuhkan itu. Ke depan kita akan jauh lebih besar. Terus juga di DSK itu ini, Miss, kita juga kan programnya itu ada yang dalam tas itu ada namanya pemberian beasiswa, bantuan pendidikan ya. Bantuan pendidikan. Jadi itu kalau itu kan dikumpulkan dari tabungan anak-anak ya. Bayangin ya. Itu ya. Jadi kurang gimana soleh itu para guru, para siswa, tendik di yayasan itu ya. Mereka menyisihkan 1.000, 2.000, 3.000. Tetapi dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu ketika dikolek ternyata bisa memberikan optimisme puluhan anak. Karena apa optimis? Karena biaya pendidikannya bisa kita sambung. Bahkan tahun ini, tahun 2023 ini kita juga merintis nih. Merintis kalau selama ini kan yang mendapatkan manfaat itu level sekolah dasar ya, level sanawiyah atau SMP, SLA atau aliyah. Sekarang kita sudah merintis nih. Sekarang yang penerima manfaatnya itu yang kuliah. Masya Allah, sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi bermulai nih. Asal kita bikin kriteria, dia adalah pengabdi masyarakat, guru ngaji, yang kemudian kita lihat, kita seleksi, kalau dia diberdayakan dengan cara memberikan beasiswa untuk kuliah, manfaat besar buat masyarakatnya bakal gede nggak? Jadi tidak hanya sekedar buat pribadi, tapi manfaat besar buat masyarakat. Itu yang paling penting, dan alhamdulillah ternyata mampu juga kita. Oke, kalau boleh tahu kemarin yang mendapatkan beasiswa perguruan tinggi itu baru dua orang. Jadi tapi pastinya impactful ya Pak ya. Sangat impactful karena tadi requirements atau persyaratannya itu harusnya memang mengabdi di masyarakat. Betul. Terus juga ada syarat-syarat lainnya. Ada syarat. Jadi syaratnya itu lebih banyak bagaimana dia menunjukkan sikap yang sangat powerful kepada masyarakat dalam hal memberdayakan, mengabdi. Makanya yang kita pilih adalah guru ngaji dan lain-lain. Guru ngaji. Karena hitung-hitungannya begini, kalau dia nanti beres ya kuliah, pasti bukan hanya sekedar meningkat pendapatan, betul, tapi juga meningkat tanggung jawab. Bahkan kebetulan yang kita kasih duluan ini kan bukan hanya duafa, tapi juga orang tuanya salah satunya udah nggak ada. Jadi bayangkan ya, udah perempuan dari kelompok duafa, tapi potensial, tapi dia mengabdi. Kalau nggak kita dorong, nggak kita bangkitkan semangatnya dengan optimisme, dan juga itu tadi sedikit logistik lah buat SPP dia untuk kuliah, itu memberikan harapan. Dan ternyata ibunya itu kan diserahkannya di sini nih, sama teh siapa tuh, Solidaritas itu, sampai nangis ibunya. Sama Bu Evi ya, Teh Evi. Sama Bu Evi, Teh Evi itu. Karena apa? Karena dia udah bertahun-tahun berdoa supaya anak perempuannya itu kuliah gitu. Dan ini seperti gayung bersambut, harapan terkabulkan, dan akhirnya keluarga itu kan nggak punya ayahnya, nggak ada ya. Jadi dia punya harapan lagi gitu. Kan itu yang paling penting dalam hidup itu. Bagaimana jangan sampai harapan yang berkelap-kelip itu akhirnya padam. Tapi harus makin membesar, bercahaya, dan syukur-syukur bisa menerangi lebih luas. Itu kan yang paling penting. Betul, dan alhamdulillah dengan DSK berdampak ini bisa mengobarkan
api itu Ya. kembali, dan ternyata memang Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita dari akumulasi doa-doa kita, dan pasti ada waktu di mana Allah mengabulkan doa itu, dan ternyata ini Betul. hasil doa ibunya bertahun-tahun ya. Bisa jadi, Masya Allah. alhamdulillah ya. Nah, ini yang menjadi jalan mengabulkan doa dan harapan ibu-ibu ini. Ternyata teman-teman MP dan yayasan kan itu luar biasa, nggak sengaja, atau mungkin Allah sudah ngasih jalannya begitu. Kenapa? Karena dalam, saya maaf ya ngutip sedikit nih, dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah itu mengatakan begini. Setiap doa orang muslim itu dipastikan akan dijabah oleh Allah. Udhuni astajib lakum, kan? Kata Allah, berdoalah maka aku akan mengabulkan. Tetapi Allah tidak menjamin dikabulkannya kapan. Ya. Allah juga tidak menjamin prosesnya seperti apa, dan Allah juga tidak menjamin kepantasan seperti apa. Karena nanti Allah yang milih. Jadi kalau doa minta punya kapal pesiar, Allah melihat dulu pantas tidak dikasih itu. Tapi doa itu akan dijabah. Mungkin nanti diubah jadi apa gitu. Nah, jadi jet pribadi. Jadi jet pribadi gitu ya. Karena kapal pesiar susah parkir di MP kan. Terus kayaknya ini apa, Miss Dewi mabuk laut ya tadi, No, jet gitu. pribadi di udara. Dan lapangannya lebih dekat ketimbang kapal pesiar. Gitu kan. Jadi betul. Jadi si ibu itu seperti begitu gitu. Jadi Insyaallah ya. Jadi dia ya kita mah diam aja karena merasa ini bukan dari saya, kalau saya cuman ngalirin amanah teman-teman. Kepanjangan Dan alhamdulillah gitu ya. insya Allah kepada orang yang tepat, hanya itu saja yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan nih aliran dari teman-teman dimulai dari TK, SD, ya MI, Sanawiyah yang kemudian dikumpulkan di tas menyalur membuat orang bangkit. Saya hanya minta gini ke mereka. Tolong doakan yayasan, tendik, guru, dan anak siswa-siswanya itu semakin sehat, semakin maju, semakin sukses, itu aja. Itu aja, Miss. Masya Allah. Balasannya hanya itu. Gitu ya, Masya Allah. Doa kita pasti dijamin akan terkabul, tapi waktunya kapan tergantung bagaimana kita meminta dan apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan itu. Masya Allah, ini pencerahan sekali untuk saya. Dan oh iya, bukan hanya itu ya, kemarin juga kan mulai 7 Oktober itu kan ada Palestina Ya. dan juga Israel, dan kemarin juga saya sempat melihat gitu di sosial media bahwa madrasah pembangunan, sekolah Islam pembangunan memberikan donasi yang Ya. begitu luar biasa, dan sampai itu ada di mana-mana. Itu bagaimana sih untuk mendorong peserta didik, tenaga pendidikan, terus juga para pendidik itu akhirnya bisa sampai dengan nominal yang Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina sana ya Pak ya. Terima kasih, Miss, pertanyaannya. Sebelum saya jawab, minum dulu lah. Ini Itu pertanyaan berat itu. iya, ini Jadi kita segar banget harus- ini. Aduh. Ini lumayan ini. Terima kasih sponsor. Zikafi. Boleh Pak, langsung kita tutup kayak. Jadi begini, sebenarnya semangat untuk berbuat baik itu, apalagi di kita ya, di MP, di SDI dan di SIP itu tinggi. Cuma yang nyoleknya. Nah, gitu. Buktinya apa? Kita rutin kok. Setiap ada kegiatan bantuan sosial dan lain-lain itu selalu jalan. Nah, maka ketika yang Palestina itu kan tinggal gemuruhnya udah ada nih di belakang kan, sana udah ada gemuruh gede. Cuman yang ngaitin ke sininya apa? Gitu. Nah, kita itu sebetulnya hanya nyolek aja, colek gitu. Bareng-bareng yuk. Nah, kebetulan waktu menjelang penggalangan dana itu kita juga ada komunikasi ke lembaga-lembaga kemanusiaan. Kita tanya, kita ngobrol, kita share gitu. Akhirnya kita dapat, kalau disebut formula mah terlalu mewah ya, terlalu besar lah. Tetapi akhirnya kita dapat bagaimana cara supaya kita bisa menyamakan perasaan. Dan akhirnya kan yang terjadi luar biasa kan. Saya senang sekali dengan semangat itu, bukan hanya sekedar gemuruh, bukan hanya sekedar massa, tapi sebagai aksi. Dan kita tahu menyumbang dengan di atas 100 juta kan, 139 jutaan. Jumlah yang luar biasa. Dan lembaga kemanusiaan mitra kita itu ngasih
plakat, ngasih penghargaan, apresiasi dan lain-lain karena kita menjadi salah satu yang terbesar yang tidak yang non lembaga kemanusiaan gitu. Kalau yang lain kan memang lembaga khusus di situ, jadi memang besar juga wajar. Kita itu diantara waktu diundang dengan ada kelompok musik, ada apa yang waktu diundang khusus pemberian apresiasi, kita adalah salah satu yang terbesar yang bisa melakukan itu. Itu karena apa? Karena ada tadi semangat untuk berbuat baik yang diklopkan. Jadi kami itu hanya itu saja sih, ngeklopin semua semangat baik yang ada di para guru, tendik, siswa semua supaya dapat wadahnya, dapat klopnya. Mungkin kita juga tahu ya semua bahwa hal yang sangat cukup besar kita lakukan tanpa menggunakan dana dari yayasan atau dari luar sama sekali itu adalah renovasi masjid. Masjid itu, Miss, sudah puluhan tahun sejak dibangun itu belum lagi disentuh untuk reparasi gitu. Kalau sepatu mereparasi ya nggak pernah. Renovasi kalau. Ya kalau renovasi kan perbaikannya, ini mereparasi itu hanya tebel tambal nggak pernah juga. Ternyata. Oh. Iya. Kan kalau renovasi besar-besaran. Nah ini mah reparasi yang kecil-kecil itu nggak pernah ternyata. Baik. Padahal ternyata dananya ada. Jadi tinggal gongnya aja gitu loh. Saya bilang udah mulai saja. Kenapa? Karena langit-langitnya sudah pada melengkung. Itu kalau dibiarin siswa lagi sholat itu gejeblok gitu kan bahaya banget. Jendela itu bukan hanya tampias. Air bukan hanya masuk, tapi jendelanya udah mau copot bahaya sampai kurang pantas lah, kurang nyaman. Saya melihat ngobrol dengan direktur TAS, ketua TAS bilang, Pak Direktur duitnya ada lah, pakai itu ngapain kan? Ini duit dari para guru tendik yang dikumpulin, diendapkan juga malah jadi dosa. Udah langsung kita eksekusi, Fred, 1 bulan lebih. Sekarang langit-langitnya baru, lampu-lampunya baru, dindingnya kita cat ulang, beberapa titik kita perbaiki, jendelanya kita reparasi. Nah kalau jendela reparasi itu, jadi tidak tampias lagi, air tidak masuk lagi, anak-anak tidak terancam lagi kalau di pinggir itu, karena bolong itu kalau jatuh ke bawah kan anak-anak suka main dorong-dorong apa gitu. Sekarang jadi nyaman. Nah sekarang kita sedang mau penggalangan dana nih, mudah-mudahan para pemirsa melihat, untuk penggalangan pembelian standing AC. Karena anak-anak ngeluh nih kalau Jumatan itu katanya panas. Karena memang makanya suka pada kabur tuh. Kan gabungan ya MI dan juga TS dan kelasnya kan Masya Allah banyak gitu. Terus anak-anak kita juga tipe yang outspoken, aktif. Jadi kalau ada apa-apa pasti langsung bilang ke gurunya, ke siapa aja deh. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan nih ke depan kita bisa membuat anak peserta didik itu semakin nyaman beribadah ya. Bukan hanya belajar tapi belajar beribadah. Jadi belajar beribadah sehingga ibadahnya menjadi semakin meningkat karena nyaman. Karena kalau enggak ya akan merasa masih kepanasan. Gitu. Amin, mudah-mudahan jadi semua niat baik ini menjadi aksi nyata gitu ya. Oke. Dan terus tadi kita udah kemana-mana, sampai ke Palestina, ke Baya, ke Gunung Bunder ya tadi. Gunung Bunder. Ke Gunung Bunder, terus juga nanti mau ke Pulau Seribu. Nah, sebetulnya dari seluruh program-program yang ada di DSK ini untuk penanaman nilai-nilai sosial dan juga keagamaan peserta didiknya itu seperti apa sih, Pak? Begini, jadi salah satu di variabel pendidikan karakter itu kan ada namanya partisipasi ya. Nah, kalau sekolah hanya jadi lembaga hafalan, meskipun hafalan itu bagus, tetapi kalau 80%, 70% hafalan, itu pasti hilang. Jadi begitu keluar sekolah hilang. Lupa, apalagi alat tesnya gitu ya. Apalagi alat tesnya hanya hafalan. Tapi kalau partisipasi, pelibatan, take action gitu ya. Ya, action langsung, maka dia akan meresap, menancap, tertanam. Nanti kalau udah begitu, melekat. Nah, kalau udah melekat udah susah hilang tuh. Saya berharap nanti teman-teman peserta didik itu karena pernah terlibat waktu di Bayah itu kan kita bikin beberapa kegiatan yang sifatnya
kemanusiaan dengan masyarakat. Mudah-mudahan begitu keluar dari MP, satu saat aktif di masyarakat, dia meriwain ya bahwa dulu sebetulnya saya pernah diajak juga loh gitu. Apalagi Miss tahu sendiri, peserta didik MP kan kelasnya beda ya. Yang mungkin di rumahnya itu beda dengan anak-anak di sini. Di rumahnya mungkin agak jauh tuh dengan kalangan-kalangan bawah gitu kan gitu. Nah, begitu kita turun diajak ke sana, mudah-mudahan bisa menjadi penanda dalam hati dan jiwanya bahwa dia pernah melakukan kebaikan. Dan itu mudah-mudahan terus bersambung sampai dia tua. Kalau udah begitu kan enak. Amin. Jadi mudah-mudahan semua habit baik, kebiasaan baik untuk beramal, bersedekah. Nanti ketika peserta didik sudah melakukan partisipasi, nanti ketika sudah lulus dari Madrasah Pembangunan atau Sekolah Islam Pembangunan bisa tetap turun di masyarakat. Mudah-mudahan ya terus membantu, karena memang kita harus saling membantu sesama gitu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa diaplikasikan oleh anak-anak ya. Dan juga aduh seru banget sih sebetulnya ngobrol sama Pak Tantan. Ini pertanyaan terakhir. Nah, udah terakhir aja. ini gara-gara pasti minum ini nih. Jadi lupa kita ngobrolnya ya. Pertanyaan terakhir nih, apa sih yang sebetulnya menjadi harapan Bapak sebagai Direktur Sosial dan Keagamaan terhadap Madrasah Pembangunan dan juga Sekolah Islam Pembangunan itu sendiri? Terus dari kacamata Bapak sebagai direktur ya. Jadi begini, selama ini MP ya, karena Yayasan Sarip Hidayatullah Jakarta itu besarnya oleh MP ya, itu selalu dikenal sebagai lembaga memang yang sangat kuat di dalam. Dan itu memang terbukti. Kita selalu mampu menghasilkan anak didik yang sesuai harapan. Kurikulum kita adaptif, sesuai dengan tantangannya. Anak-anak kita juga mampu menembus semua tantangan anak-anak di eranya ya. Masuk perguruan tinggi terkemuka oke, sekolah di luar negeri oke, kita kompetisi apapun juga oke, guru-gurunya juga oke kan, juara regional, juara nasional gitu, mungkin nanti juara internasional. Tapi ada yang kemudian agak missing di luar. Pertanyaannya sederhana. Yayasan itu kan lembaga sosial. Nah, saya bilang tuh pernah diskusi dengan Direktur Humas namanya Pak Umam. Saya bilang Pak Umam, kalau Pak Umam itu silahkan kenalkan ke publik sebagai Direktur Humas apa yang ada di dalam lembaga. Jadi kualitas pendidikan, kualitas guru, kualitas kurikulum, kualitas peserta dan sebagainya silahkan. Itu urusan Pak Umam. Kalau saya adalah urusan bagaimana lembaga ini berhubungan dengan luar. Makanya kenapa kita berhubungan dengan masyarakat. Kita memperkenalkan ini dari Madrasah Pembangunan. Ini dari Sekolah Islam Pembangunan di luaran sana. Bukan dalam rangka nyari siswa, bukan. Tapi nanam kebaikan. Bahwa mungkin suatu saat anak-anak yang di Gunung Bunder, yang di Subang, yang di Bayah, nanti yang di Pulau Seribu, nanti juga di Natuna, di Karimun Jawa, di Madura ya, di pedalaman Kalimantan. Pernah kita melakukan kebaikan di sana, tiba-tiba dia ke Jawa, ke Ciputat gitu ya. Oh iya, Ini loh. pada tahun apaan gitu, saya pernah tuh ibu saya cerita. Dilatih oleh para guru hebat kan. Itulah yang memotivasi ibu saya mendidik anak-anak jadi baik. Itu kan tanaman-tanaman yang tidak pernah kita perkirakan akan berbuah kapan, mengharum kapan, mengindah kapan. Karena kita memang tidak sedang mencari pujian dari manusia. Kita sedang mencari konektivitas supaya teman-teman yang tengah berbuat baik, berjuang di Madrasah Pembangunan, di Sekolah Islam Pembangunan itu, di dalam itu dengan habis-habisan, langsung koneksi juga ke Sang Maha melalui tindakan-tindakan baik itu yang tidak dibayar, yang semuanya kita biaya sendiri. Kita kan selalu bilang ke teman di lapangan, tidak perlu ngeluarin apapun, konsumsi kita tanggung. Guru-guru honornya, pelatihnya kita tanggung. Kita datang juga mobil sendiri, bensin sendiri. Supaya apa? Supaya mereka yakin bahwa di luaran sana orang-orang baik itu pasti akan ketemu dengan orang baik. Dan orang-orang baik itu pasti selalu menggelorakan kebaikan. Dan setiap kebaikan itu tidak akan pernah hilang.
bahwa dia berbuahnya kapan itu kan biar Allah saja yang ngatur. Tapi yang paling penting adalah kita berbuat baik dan tidak berhenti untuk melakukan itu. Ya, Masya Allah luar biasa sekali tadi harapan dari Direktur Sosial dan Keagamaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta supaya yayasan, madrasah pembangunan, sekolah Islam pembangunan bisa berdampak bukan hanya di dalam tapi juga terus keluar dan juga bisa berbagi, dan pahala juga terus akan mengalir untuk seluruh yang ada di yayasan dan madrasah pembangunan sekolah Islam pembangunannya. Amin. Dan closing statement yang terakhir untuk seluruh sahabat MV Voice dimanapun berada. Oke, terima kasih. Bagi saya, berbuat baik itu tidak ada finishnya. Dan DSK mengajak kita semua, baik dari Madrasah Pembangunan maupun dari Sekolah Islam Pembangunan, untuk terus bersemangat. Karena jangan-jangan semua kebaikan yang kita terima hari ini bukan hanya sekedar dari doa kita, tetapi juga dari doa orang-orang di luar kita yang mereka mendoakan lembaga ini menjadi terus lebih baik, terus berdampak, terus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya sebagai Direktur DSK, Direktorat Sosial Keagamaan, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta didik, seluruh guru, seluruh pendik, dan juga karyawan yayasan yang telah berbuat baik melalui DSK. Insya Allah kami akan menjalankan seluruh amanah itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Nah, dan tadi sudah kita dengarkan langsung closing statement yang disampaikan oleh Direktur Sosial dan Keagamaan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Tantan Hermansyah MSI. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan juga semoga setelah ini kita selalu bisa menebar kebaikan dimanapun berada, sesuai dengan arti dari Quran Surat Hud ayat 114 bahwa teruslah berbuat baik, sesungguhnya segala kebaikan yang kita kerjakan bisa menghapus segala kejelekan yang ada diri kita. Dan semoga ini bisa menginspirasi semua orang yang ada di sini sesuai dengan tagline MP Voice bahwa open your mind and get inspired, and see you again everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.